Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin ya teman. Kalau misalnya teman-teman lihat belakangan ini, kan market lagi lumayan merah. Tapi ini tergantung teman-teman nonton video ini kapan. Tapi pada saat video ini di-take, Bitcoin harganya lagi mengalami penurunan lagi ya teman. Tapi di sini yang pengen aku ingatin ke teman-teman adalah kita berinvestasi dalam jangka panjang, jadi kita jangan terlalu lihat volatilitas jangka pendek seperti ini. Kalau misalnya ada kesempatan Bitcoin harganya turun, itu artinya chance kita untuk bisa masuk dan menambah exposure kita, nambah posisi kita di portofolio ya teman. Maka dari itu juga aku sering bilang teman-teman juga harus selalu memiliki cash buat kondisi-kondisi seperti ini supaya kamu bisa nambah posisimu dan kamu bisa mendapatkan AVG price yang lebih di bawah lagi ya teman. Nah, kita jangan sampai seperti meme ini ya teman, dimana pada saat harganya 65.000 nanti kita bilang ke diri kita sendiri, I'm an idiot, why didn't I buy at 49k? Kemudian pada saat harganya udah 49.000, yang kita lakukan, kita bukan membeli Bitcoin, kita malah kenakutan ya teman. Kita juga ikut-ikutan panik. Pada saat harganya di bawah, lol, told you, I'm not buying that scam. Kemudian nanti pada saat harganya udah naik ke 65.000 lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nyalain diri kita sendiri. I'm an idiot, why didn't I buy at 49k? Itulah yang sering terjadi pada psikologi kita di tengah market yang nggak pasti ini. Jadi kita jangan sampai seperti ini. Makanya teman-teman dalam berinvestasi, kamu pahami betul apa yang kamu beli, sehingga kalau misalnya nanti kamu udah benar paham, di saat ada kesempatan harganya turun, ya kamu kan udah punya conviction, kamu bakal akan berani nambah posisimu lagi. Dan seperti yang tadi aku bilang, masuknya perlahan ya teman, jangan sampai semuanya langsung dihajar all in dari awal masuk semua. Nanti di saat harga turun, kamu udah nggak ada peluru untuk bisa average down lagi. Resikonya semakin besar. Oke, poin berikutnya, inilah salah satu alasan kenapa aku berani berinvestasi di Bitcoin. Salah satu jawaban simpelnya adalah kita masih ada di fase early game banget ya teman. Kamu bisa lihat Bitcoin halving roadmap, kita masih di tahun 2024, di mana ini baru halving keempat. Kalau misalnya kita lihat, halving perjalanannya masih panjang banget ya teman, dimana setiap 4 tahun sekali, reward yang diberikan ke para miner itu akan berkurang setengahnya. Ini kamu bisa lihat dari 25, 12,5, 6,25, sekarang udah di angka 3,125. Nanti setelah halving lagi jadi tinggal 1,5, jadi 0,7, sampai akhirnya kamu bisa lihat nanti di tahun 2136, itu kamu mining cuma dapat per bloknya itu 1 satoshi ya teman. Itu kenapa dari sekarang aku nge-stack lumayan banyak Bitcoin, ya karena nanti walaupun 1 satoshi yang kita miliki, nanti di masa depan itu bisa menjadi bernilai. Walaupun mungkin kalau misal di tahun-tahun segini, ya mungkin yang menikmati udah bukan kita, tapi generasi-generasi anak cucu kita ya kan. Oke, berikutnya ini satu konsep yang aku pengen teman-teman untuk pahami ya kan. Karena dengan kamu mahamin satu konsep ini, performa kamu di market bisa menjadi sangat berbeda ketimbang kalau misalnya kamu nggak ngerti konsep ini. Konsepnya apa? Konsepnya adalah time in the market lebih penting atau lebih besar daripada timing the market. Di sini poinnya apa? Poinnya adalah kita sebaiknya tidak berusaha untuk timing the market ya teman. Kamu bisa lihat satu artikel ini, The Cost of Timing the Market. Tapi ini saham ya teman. Nanti aku bakal tunjukin yang Bitcoin. Nah, kamu bisa lihat ini adalah value of $10,000 invested in the S&P 500 Januari 2003 sampai Desember 2022. Kamu bisa lihat kalau misalnya kamu invested all day, yang artinya kamu nggak ada keluar masuk, kamu dari awal kamu beli, kamu diemin aja selama 19 tahun di sini, apa yang terjadi? 10.000mu itu berubah menjadi 64.000. Artinya itu pertumbuhan yang lumayan udah sampai ratusan persen ya teman. Nah, kemudian di grafik keduanya ini adalah kamu kalau misalnya missing the best 10 days. Artinya kamu kehilangan 10 hari terbaik atau kebetulan pas 10 hari terbaik tersebut kamu lagi nggak di market. Apa yang terjadi? Portofoliomu 10.000 hanya bertumbuh jadi 29.000. Ya, masih bisa dibilang masih tetap bertumbuh, tapi kan jadi nggak semaksimal daripada kamu dari awal kamu invest kemudian kamu diemin aja ya kan. Kalau misalnya miss 20 day jadi tinggal 17.000. Miss 30 day jadi tinggal 11.000. Kalau misalnya kamu miss 40 hari terbaik aja selama 19 tahun itu, apa yang terjadi? Portomu bahkan udah nggak plus, udah jadi minus ya man. Padahal cuma miss 40 hari dari 19 tahun itu. Di sini missing 50 best day udah 50%, hilang 50%, kemudian missing 60 best day udah tinggal 4.000 sekian dari awal investasi 10.000. Jadi kalau misal kamu miss lumayan banyak best day-nya, kamu bukannya untung, malah
akhirnya kamu rugi investasi di market. Nah, kemudian ini adalah time based day-nya, tapi di tabel yang kanan teman-teman bisa lihat ya, portofolionya kalau misalnya kamu invested all day, itu kamu pertumbuhan per tahunnya 9,8%. Terakhir portonya menjadi 64.000. Nah, kalau miss 10 day terbaik, tinggal 5%. Miss 20 day terbaik, tinggal 2,9%. Miss 30 day terbaik, cuma plus 0,8%. Kemudian ini seterusnya, miss 40 day, 50 day, 60 day, itu kamu udah malah jadinya rugi. Itu artinya apa? Itu artinya mengacu pada kalimat yang tadi aku sebut. Time in the market is better than timing the market. Daripada kamu udah berusaha timing the market, kamu coba keluar masuk, padahal kamu punya pekerjaan utama, tapi kamu malah menyibukkan dirimu keluar masuk. Udah gitu, kalau misalnya nanti keluar atau masuknya di saat yang nggak tepat, kamu miss beberapa hari terbaik aja, performa portofoliomu bisa kalah jauh ketimbang orang yang dari awal invest terus nggak ngapa-ngapain, tidur aja, portofolionya bisa tumbuh lebih bagus. Itulah kenapa kita sebaiknya nggak gitu banyak keluar masuk market. Dan itu yang aku lakukan dalam strategiku berinvestasi di Bitcoin. Aku nggak banyak keluar masuk. Apa yang aku lakukan? Aku lakukan hanya buy. Sampai nanti pada saat aku pengen menjual, yaitu mungkin udah waktunya lama dari hari ini. Dan portofolioku udah tumbuh jauh lebih besar ya, teman. Nah, kalau misal tadi di dunia stock market, kalau ini di dunia cryptocurrency ya, teman. Kamu bisa lihat ini ada grafik dari tahun 2013 sampai 2024. Total return best 10 days itu yang digambarkan dengan grafik warna ungu, kemudian total return remaining 355 days digambarkan dengan warna abu ini. Nah, kamu bisa lihat di sini return 10 hari terbaik itu bahkan angkanya selalu lebih besar dari total return 355 day sisanya ya, teman. Kamu bisa lihat ini best 10 day-nya 700%, sisa 355 harinya cuma 598%. Ini best 10 days-nya 201%, sisanya minus malah ya, teman, minus 86%. Kemudian tahun 2015 best 10 days-nya 150%, sisanya minus 47%. Dan kamu bisa lihat dari tahun ke tahun selalu best 10 days-nya itu bahkan mengalahkan total return sisa harinya. Bahkan di tahun lalu sekalipun ya, teman, dimana kalau misalnya kamu berhasil invested di best 10 days-nya itu juga, kamu bisa dapat return hingga 105%. Sisa 355 harinya cuman membuahkan return 25%. Dan di sini poinnya adalah kita nggak akan pernah tahu kapan hari terbaik itu akan terjadi. Itulah kenapa akan lebih baik jika kita selalu berada di market dan kita stay invested aja ya, men, ketimbang kita mencoba timing the market, keluar masuk, pada akhirnya nanti performa kita bisa kalah daripada kita hanya membeli kemudian diam aja. Jadi beberapa saran yang aku bisa berikan adalah teman-teman coba pahami grafik ini baik-baik dan kamu dalam berinvestasi sebaiknya stay invested aja ya, men. Apalagi kalau misalnya udah kamu tahu apa yang kamu beli itu udah barang bagus, ya udah kamu stay dalam jangka panjang aja, nggak usah mencoba timing the market keluar masuk, kamu stay invested aja. Tapi di sini aku juga perlu selalu tekankan ke teman-teman bahwa kita berinvestasi jangan sampai kita all in. Kita harus selalu punya yang namanya cadangan cash. Tujuannya apa? Tujuannya jika nanti market ada koreksi lagi, harganya bisa turun, kita bisa hantem lagi, kita beli lagi, dan kita dapatkan harga yang lebih bawah. Pada akhirnya average kita bisa lebih bagus ya, teman. Jadi contoh, kamu punya 100 juta. Ya jangan langsung dari awal kamu langsung beli 100 juta, habis uangmu udah nggak ada uang lagi. Kamu mungkin boleh bagi menjadi 4 kali masuk, bagi jadi 5 kali masuk, masing-masing masuk 25 juta, 25 juta, 25 juta. Nanti saat harganya turun, kamu beli lagi ya, teman. Sehingga AVG kamu bisa lebih baik. Tapi kalau misalnya naik pun, kamu udah akan tetap mendapatkan untung. Itulah kenapa juga kita harus memiliki exposure, karena kalau kita sama sekali nggak ada barangnya, tiba-tiba harganya naik, tiba-tiba Bitcoin loncat, terus kamu nggak punya Bitcoin, apa yang terjadi? Yang terjadi kamu ketinggalan kereta dan bahkan kamu nggak dapet profit sama sekali. Makanya kita tetap harus memiliki exposure dalam marketnya ya, teman. Kemudian tips yang bisa aku berikan juga, ya mungkin kamu bisa atur resikonya dan kamu kenali dirimu sendiri, kamu ketahui tipe investor kamu seperti apa. Apakah kamu seorang yang bisa tahan terhadap resiko? Apakah kamu nggak gitu tahan terhadap resiko? Jangan sampai kamu berinvestasi nanti malah psikologinya terganggu ya, teman. Apalagi kamu yang suka sering-sering ngecekin market. Saranku pribadi, kalau kamu udah investasi buat jangka panjang, ya nggak usah sering-sering cek. Nanti kalau misal kamu ngecek, portofoliomu lagi ngedrop, pada akhirnya kamu psikologi terganggu, kamu jadi nggak semangat kerja. Dan akhirnya
akhirnya harusnya itu nggak berpengaruh apa-apa. Ujung-ujungnya malah itu pengaruh ke performa kamu di pekerjaan utama kamu. Dan yang rugi siapa? Yang rugi bakal jadi kamu sendiri. Terus saranku pribadi yang bisa aku berikan lagi adalah kamu harus disiplin ya, men. Kalau misal kamu pengen trading, ya trading. Pengen investing, ya investing. Kalau misalnya pengen trading, udah nentuin trading plan-nya. Kalau minus 10% cut loss, ya cut loss. Jangan sampai kamu tahan-tahan, akhirnya nanti minus 50%, mau cut loss juga udah bingung, kamu malah merealisasikan kerugian. Terus juga kalau misal kamu seorang investor, kamu udah beli barangnya, terus barangnya turun, ya kamu beli lebih banyak lagi ya, men. Karena emang mindsetnya berbeda. Bahkan kalau kamu mau trading dan investing sekaligus, ya kamu pisah aja ke dalam dua portofolio. Karena emang cara mainnya berbeda ya, men. Aku pribadi lebih ke arah investing buat jangka panjang. Aku nggak gitu suka keluar masuk, aku lebih suka fokusku adalah mencari uang, kemudian semua uang itu langsung aku hantam ke Bitcoin, aku tunggu dalam jangka panjang supaya bisa memberikan return yang oke. Tapi nggak apa-apa, teman-teman boleh tentuin aja cara main kamu seperti apa. Oke, berikutnya ini yang terakhir aja sebagai penutup. Nih kamu bisa lihat, ini meme aja ya, men. Kamu bisa lihat profit pada akhirnya akan datang ke mereka yang hodler, ke mereka yang sabar. Sedangkan mereka yang melakukan panic selling, itu bukannya profit, malah ujung-ujungnya bisa rugi. Jadi pastikan teman-teman dalam berinvestasi, kamu psikologinya harus dijaga dan harus jadi lebih sabar. Nah, mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar cara membeli Bitcoin, kamu bisa cek playlistku yang lain yang ada di channel ini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!